siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu. Nah, kita punya yel-yel nanti ya Bapak Ibu ya. Jika kami dari sini mengatakan salam guru penggerak, maka mari kita bersama-sama mengatakan tergerak, bergerak, menggerakkan. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh. Baik, kita mulai ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi Bapak Ibu, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Namun yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Leluhau, yang saya hormati Bapak-bapak wakil-wakil kepala sekolah berbagai bidang, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas dan Bapak Ibu Guru yang hadir di tempat ini. Nah, kegiatan kita pada saat ini adalah kami dari calon guru penggerak angkatan 10 melakukan pembebasan budaya positif. Dan adapun susunan acara yang sudah kami buat di sini adalah yang pertama pembukaan nanti atau kata pembukaan yang diwakili oleh Bapak Samaya, doa yang diwakili nanti atau yang dipimpin oleh Ibu Musragiawa. Kemudian ketiga, sepatah kata dari calon guru penggerak, dalam hal ini nanti Bapak Sertagiawa SPD. Kemudian keempat, arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kelima, sosialisasi oleh Bapak Serta baru oleh saya sendiri. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sekarang kita akan menyerahkan kata pembukaan yang mewakili Bapak Ibu Guru kepada Bapak Samaya. Kami silakan. Berikan kepada saya dalam menyampaikan kata pembukaan. Sebelum saya menyampaikan kata pembukaan, maka terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita nih. Shalom. Baik, pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Leluhau, yang saya hormati Bapak Ibu wakil-wakil berbagai bidang, yang saya hormati Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak gelombang 10, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama yang kami sampaikan adalah masalah sosialisasi tentang budaya positif ini, di mana pada saat ini dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sosialisasi dari budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita, yaitu Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan ke-10. Jadi tentu dalam hal ini Bapak Ibu guru, tentu kita ikut serta dalam menggerakkan budaya positif ini di sekolah kita, di mana tanpa teladan, tanpa contoh, tanpa patokan, dan tanpa kerja nyata yang kita buat di sekolah ini, maka tentu hal-hal tentang budaya positif tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini, marilah kita mengikuti dengan baik, marilah kita melaksanakan juga nanti setelah ada sosialisasi ini tentang budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya dulu di SMA Negeri 1 Leluhau. Jadi demikian saja kata pembukaan dari kami. Kembali kami menyapa kita, Yau. Sekarang doa yang dipimpin oleh Ibu Musragiawa, kepada Ibu silakan. Kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur untuk segala cinta kasih Tuhan yang sempurna yang boleh kami rasakan sampai di siang hari ini. Bapa di surga, beberapa kegiatan yang telah berlangsung kami telah lakukan karena campur tangan Tuhan. Dan di siang hari ini ya Tuhan, kalau sebentar lagi dan beberapa teman-teman kami yang akan melangsungkan sosialisasi
khusus dalam menyampaikan pembahasan budaya positif untuk menunjang kinerja pembelajaran di SMA Negeri 1 Lelebau. Oleh karena itu Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan sampai kami boleh mengakhiri sosialisasi ini nanti, kami boleh melihat bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terlebih-lebih ya Tuhan, Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang akan menyampaikan sosialisasi, Tuhan pakai bibir suara lidah mereka, pemikiran mereka, berikan hikmat, kekuatan, serta pengetahuan. Sehingga apapun yang mereka sampaikan kepada kami hari ini nanti ya Tuhan boleh menjadi bekal kami dalam menunjang pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi guru-guru yang tergerak, bergerak, terlebih-lebih dalam menggerakkan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di surga, setiap kami yang hadir di sini, berikan kami juga daya ingatan yang kuat, supaya setiap apapun yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi bekal di masa depan kami. Terlebih kami, guru-guru yang Tuhan percayakan untuk boleh mendidik, mengarahkan dan mengajarkan anak-anak kami. Terima kasih Bapak yang baik, inilah acara ini, kegiatan ini, kami percaya bahwa Tuhan yang bercampur tangan dan Tuhan yang berotoritas atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari calon guru penggerak yang disampaikan oleh Bapak Sertagi SPD kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh acara. Sebelum kami menyampaikan perkataan kami ini, yang terdahulu kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lelebau, Wakil-wakil Kepala Sekolah berbagai urusan, rekan CKP Angkatan 10 Papua Selatan, dan Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini. Pada hari ini Bapak Ibu, setelah sekian bulan kami mengikuti pendidikan guru penggerak di Kabupaten Selatan, maka pada hari ini akan kami mensosialisasikan apa yang kami terima, apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak itu, lebih khususnya budaya positif, supaya sama-sama kita mengetahui dan memahami bagaimana caranya budaya positif atau kita bertindak kepada anak-anak kita atau peserta didik kita. Maka dengan ini semoga kita pada hari ini mendapatkan makna yang baik pada sosialisasi yang kami bawakan kedua CKP di sekolah kita SMA Negeri 1 Lelebau ini. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan kiranya pada hari ini kita sama-sama belajar dan memahami sesuai dengan yang kami susuni oleh CKP di SMA Negeri 1 Lelebau. Demikian yang kami sampaikan ini, kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, terlebih dahulu kami sapa kita dalam bahasa daerah kita nias. Yahoo. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Salam bergerak, bergerak, bergerak. Sekali lagi Bapak Ibu, biasanya di mana ada guru penggerak, salam mereka itu ada dua. Salam dan bahagia, yang kedua adalah salam guru penggerak. Oke, jadi nanti mari kita biasakan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Koordinator, Bapak Ibu Kepala Bagian, Kepala Perusahaan dan Kepala Laboratorium, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu staf tata usaha. Pada kesempatan ini kita ada kegiatan pengibasan dari program guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan guru penggerak adalah program nasional yang dinaungi langsung oleh BPGP atau Balai Besar Guru Penggerak, yang dulu namanya adalah LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Jadi lewat pekerjaan dan program inilah maka akan dilahirkan guru-guru penggerak. Tentu
kita sedikit bertanya apa sih itu guru penggerak. Karena selama ini begitu banyak istilah, ada guru profesional, ada guru penggerak, dan apalagi nanti ke depan. Tapi pada dasarnya semuanya itu adalah tujuannya baik. Nah, lewat pendidikan guru penggerak, maka akan dilahirkan pemimpin pembelajaran yang memang dalam melaksanakan atau memimpin pembelajaran itu menciptakan ekosistem dan situasi pembelajaran yang memerdekakan murid. Yang kedua, guru penggerak ini biasanya memiliki kemampuan untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, aktif dan proaktif. Lalu yang berikutnya, guru penggerak itu memiliki kemampuan untuk kolaboratif yang tidak hanya kepada kita di kantor ini, mungkin kepada instansi lain, dan itu akan diimbaskan, diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian guru penggerak itu biasanya berfokus pada perubahan ekosistem sekolah dan mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin itu untuk guru penggerak, sehingga ke depan kita bisa memaknai apa sih program ini dan kenapa saya harus ikut. Karena sampai saat ini kalau tidak salah sudah ada 11 angkatan, dan yang sedang berjalan ini adalah angkatan ke-10, di mana pada angkatan ke-10 ada 2 orang rekan kita yang ikut pendidikan ini. Angkatan ke-10 ini secara nasional, namun di Nia Selatan adalah angkatan kedua. Jadi baru 2 angkatan di Nia Selatan, dan nanti angkatan 11 akan jadi angkatan yang ketiga di Nia Selatan. Bapak Ibu, dan teristimewa kepada Bapak Ibu yang pada hari ini melaksanakan tugas petugasan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat dan sukses hingga pada saat ini. Dari 10 modul yang mungkin Bapak Ibu pelajari, sampai saat ini Tuhan telah menolong Bapak Ibu berdua sudah sampai pada sekitar 40% pelaksanaannya, atau sudah selesai 4 modul, bahkan kalau nggak salah akan memasuki modul 2.1 yang nanti akan berakhir kurang lebih 3 bulan ke depan. Nah, jadi saya sangat berterima kasih sebenarnya di mana ada kegiatan ini mendahului, sehingga kita betul-betul punya bekal ke depan, betul-betul siap kita untuk menyongsong penerapan kurikulum yang kita lakukan. Memang kadang-kadang sepele kita Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah mulai lakukan. Contoh yang sederhana, kemarin itu kita menyambut anak-anak di pintu gerbang, itu sudah budaya positif. Kita menyemangati anak-anak. Tapi tidak hanya sampai di situ, komitmen diri saja itu adalah budaya positif. Bagaimana saya menghargai waktu, saya hadir tepat waktu di sekolah, hadir tepat waktu di kelas, bukan karena dipaksa orang, tapi dorongan dari dalam diri saya sendiri. Nah, termasuk kemarin itu mungkin ketika saya mengambil alih mata pelajaran Pak Doni Yesus Tumorang, itu nggak boleh ada anak yang masuk ke dalam kelas sebelum saya masuk. Jadi saya salam dulu, mereka saya sapa dulu. Itu adalah contoh-contoh kecil yang kita anggap sebagai budaya positif. Nah, jadi supaya kita tidak repot ke depan, maka semua aturan-aturan kita tadi kita turunkan dalam satu kesepakatan. Lahirlah kesepakatan kelas. Jadi inilah yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru setiap kali nanti masuk ke dalam kelas. Ingatkan, bacakan kembali kesepakatan kelas. Hanya saja dalam proses penyusunannya mungkin Anda akan sampaikan, itu disusun secara bersama-sama, melibatkan kepemimpinan murid. Jadi tidak didominasi oleh guru sendiri. Nah, jadi mungkin itu sekilas apa yang dimaksud dengan program guru penggerak ini dan apa yang mereka sudah kerjakan.
Jadi demikian, kami mohon maaf dan dimaklumi manakala ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu berdua dan di hati Bapak Ibu guru-guru SMA Negeri 1 Teluk Au khususnya. Terima kasih, kami kembalikan dan kami sahabat kita. Terima kasih arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, luar biasa. Baik, mari kita lanjutkan acara kita Bapak Ibu. Dan sebelum kita melanjutkan penyampaian materi atau sosialisasi ini, maka saya ajak Bapak Ibu kembali untuk bersama-sama dengan yel kita tadi, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, terima kasih. Dan dalam hal ini saya serahkan kepada rekan calon guru penggerak oleh Bapak serta Giawa SPD. Kepada Bapak silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada hari ini kembali kami sampaikan, semoga pada siang hari ini kita semangat, tetap semangat dan selalu sehat walafiat. Dan pada hari ini kami akan melaksanakan atau pengibasan budaya yang positif yang kami susun oleh Ketua CTP dari SMA 1 Teluk Au ini. Lalu kita bertanya, apa itu filosofi pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara? Filosofi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Contohnya ini Bapak Ibu, seperti kita, bagaimana kita menuntut anaknya? Contohnya begini, ketika kita implementasikan pada tumbuh-tumbuhan, kita menyiram, menanam, menyiram sampai besar, kita bersihkan supaya lebih tumbuh besar hingga menjadi tumbuhan atau pohon yang menjadi besar. Begitulah kira-kira kita menuntut anak. Atau cara ini, dari anak-anak yang belum masih paham yang kita sampaikan, maka kita mengusahakan supaya mereka paham dengan cara mencari strategi kita menyampaikan suatu hal atau supaya mereka masuk akal yang kita ajarkan. Lalu itu nilai guru penggerak. Yang nilai guru penggerak ini Bapak Ibu, yang pertama mandiri, baru kedua refleksi, kolaborasi, inovasi, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai guru penggerak. Dan saya percaya kita semua di sini, Bapak Ibu guru yang hebat di SMA Teluk Au ini telah melaksanakan ini dari 1 sampai 5 nilai guru penggerak ini, dari mandiri sampai berpihak pada anak. Baru peran guru penggerak. Peran guru penggerak ini pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Dan keempat, menjadi kolaborasi antar guru. Menjalin kolaborasi antar guru. Dan kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan visi bangsa perubahan. Ini pertama visi kami yang CKB yang 2 ini, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Sedangkan prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas belajar murid melalui penggunaan teknologi. Lalu kita bagaimana visinya? Bagaimana ini tadi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Contohnya Bapak Ibu, kita semua Bapak Ibu ini telah melaksanakan pembelajaran berpihak
kita membentuk suatu kelompok dan menyarankan peserta didik kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita ajarkan, dan kita memberikan dukungan-dukungan kepada mereka atas pekerjaan-pekerjaan yang mereka laksanakan di diskusi kelompok yang telah kita buat. Dan inilah contohnya dari pembelajaran yang berpihak pada anak ini. Baru konsep inti budaya positif. Yang pertama di sini adalah perubahan paradigma belajar. Baru disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, motivasi perilaku manusia. Dan keenam, si kontrol murid guru. Dan keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir segitiga restitusi. Nanti segitiga restitusi ini nanti yang sering kita cara menghadapi kita peserta didik, nanti kami jelaskan berikutnya. Baru pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Baru miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama di sini, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritis dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baru pengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama di sini yaitu realitas, teori stimulus respon. Yang pertama di sini realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Baru yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Baru seterusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu seterusnya di bawah. Baru disiplin positif. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu, itu disiplin berasal dari kata discipline, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terbatas apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbang penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sesuai yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita tadi, bahwa ini yang tujuan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Disiplin positif ketika kita yang di sini di mana yang sesungguhnya kita selama ini memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, namun yang sesuai dengan kami pelajari di guru penggerak, maka tidak diperbolehkan sebetulnya kita memberikan penghargaan. Kenapa? Karena ada kecemburuan sosial kepada peserta didik tersebut. Namun semoga kita menyampaikan kepada kita pada hari ini, kita memahami hal ini. Baru sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan
peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsikal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, contohnya di sini itu profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat di sini beriman dan bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan di nilai kebajikan Inno Primary Year Program, di sini terdapat toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingatan, kreativitas, bersama, percaya diri, dan komitmen. Inilah apa yang terdapat pada PJT. Dan nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill dapat dipercayai lurus hati mendengar dan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Inilah tadi nilai-nilai kebajikan yang ada yang tadi kami susuri Bapak Ibu. Baru kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk dapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan manusia Bapak Ibu. Yang pertama, kebebasan. Semua kita ini bebas dari segala hal. Semua kita ini tidak mau, kita tidak bebas. Kenapa? Ketika kita tidak bebas, maka seakan-akan tidak enak kita menjalankan hidup ini. Dan cinta dan kasih sayang. Nah, ini kita juga memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang. Paling tidak sama orang tua kita di rumah, paling tidak gitu. Dan atau rekan kerja kita, dalam teman kita, dan sebagainya. Baru bertahan hidup. Otomatis kalau tidak ada kita bertahan hidup ini, maka kita mungkin tidak bisa kita bersama-sama seperti ini. Bagaimana cara kita bertahan hidup ini? Otomatis dari kita mencari supaya kita lebih mendapatkan sesuatu, umpamanya kita makan, minum, dan sebagainya, supaya kita bertahan hidup dan sebagainya. Dan kesenangan ini yang ketika kita memiliki sesuatu hal, maka kita maunya senang-senang. Mungkin kita juga Bapak Ibu di sini ketika kita mempunyai segalanya, banyak-banyak mau kita, maka kita punya untuk senang-senang, happy, atau jalan-jalan dan sebagainya. Dan seterusnya penguasaan. Semua juga kita kepingin menguasa. Contohnya, kalau di kampung kita kepingin menjadi kepala desa. Ini salah satu penguasa ya. Atau menjadi RT RW di kampung kita masing-masing. Nah, salah satu ini penguasa. Ini semua kebutuhan manusia, kebutuhan kita, termasuk saya dan mungkin Bapak Ibu. Mungkin tidak ada yang tidak suka dengan hal ini. Semua yang kelima kebutuhan manusia ini kita akan jalani. Maka demikian kami akan lanjutkan kepada Ibu CKP, Ibu Feberti, Dulu SPD kepada Ibu. Silakan.
berat badan kita supaya kita bisa fresh. Apalagi jam sudah menunjukkan rawan ya. Jadi kita coba lagi ya, kita sekali lagi Bapak Ibu ya, jangan bosan-bosan. Ini memang harus Bergerak. supaya kita bisa bergerak-gerak. Oke. Salam guru penggerak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah sekarang kami melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan calon guru penggerak kami tadi, dan tadi sudah awali dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan di sini kita sudah melihat apa saja kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Jadi semua adalah yang dimiliki juga murid-murid kita. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan ini wajib dipenuhi oleh anak didik kita. Supaya kenapa? Supaya mereka bisa merasakan kebebasan, cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan dan penguasaan. Nah sekarang kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Nah, pada motivasi perilaku manusia ini, disinilah letak keinginan anak yang berbeda-beda. Dia mengikuti suatu kegiatan karena ada motivasinya, ada motivasi tertentu. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang murid itu mau mengikuti semacam kegiatan atau hal-hal yang lain, itu karena tujuannya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja hukuman dari Bapak Ibu guru, dia takut dihukum kalau tidak ikut dengan kegiatan itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga kadang-kadang murid kita seperti itu Bapak Ibu. Kita memberikan kegiatan lalu mereka ikut, ya ini tujuan mereka, hanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Kalau sudah tidak ada imbalan, maka tidak ada lagi semangat anak-anak kita untuk mengikuti suatu kegiatan. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang kita perlukan Bapak Ibu. Yang kedua ini tadi itu adalah motivasi yang berasal dari luar, atau sering disebut dengan motivasi eksternal. Nah, artinya karena ada iming-iming, ada imbalan dari luar, makanya mereka ikut dalam suatu kegiatan. Sementara pada yang ketiga ini adalah berasal dari dalam diri anak didik tersebut. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena memang benar-benar mereka percaya dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya ada 3 juga motivasi berkaitan dengan motivasi perilaku tadi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi ini kadang-kadang kita tidak bisa membedakan Bapak Ibu. Kapan kita memberikan hukuman sama anak, kapan kita memberikan konsekuensi, dan kapan kita memberikan restitusi. Nah, di antara ketiga ini Bapak Ibu yang disarankan kepada kita adalah restitusi ini sendiri. Nah, sebagai hukuman kita bisa melihatnya di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian apa hal yang menjadi konsekuensi? Kalau konsekuensi ini biasanya dari awal kita sudah sepakat dengan peraturan. Kemudian murid-murid itu tetap tidak nyaman walaupun sudah dibuat peraturan, dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, hal ini membuat anak-anak merasa tidak nyaman. Kemudian restitusi. Nah, ini hal yang diinginkan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika dia mempunyai masalah, memiliki masalah, melakukan masalah, dia sendiri juga nanti yang akan menyelesaikannya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Kita masing-masing guru memiliki posisi-posisi tertentu. Nah, yang pertama posisi penghukum, pemantau kedua, ketiga posisi teman, keempat posisi
pembuat merasa bersalah, dan yang kelima posisi manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini, di situ nampak ketika kita melakukan semacam atau menyelesaikan masalah murid. Nah, inilah beberapa kalimat-kalimat mengenai posisi kontrol guru yang sudah kami buat di dalam ini. Di sini kita lihat semacam atau satu buah kasus. Kasusnya itu adalah siswa tidak memakai topi pada saat upacara bendera. Dan ini sering kita temui Bapak Ibu, ketika ada upacara bendera, ada beberapa siswa kita yang tidak menggunakan topi, walaupun itu sudah menjadi aturan. Nah, ketika kita mengatakan pada anak yang tidak memakai topi, hormat pada bendera selama 1 jam, lalu anak-anak hormat, itu posisi kita berada di posisi penghukum. Jadi kita menghukum mereka. Kemudian ketika kita mengatakan kepada anak, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu kalau ibu, bapak kalau bapak. Jadi dari sini kalau kita mengatakan kalimat ini, anak atau murid itu pasti merasa bersalah. Jadi posisi kita di sini adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian contoh kalimat yang berikutnya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita juga sering melakukan hal ini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan hal ini, posisi kita adalah berada di posisi sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau kita mengatakan kepada murid, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu ambil topimu dan jangan diulangi lagi ya. Jadi posisi kita ketika kita mengatakan ini sama anak murid kita sudah menjadi pemantau. Pemantau dalam hal ini adalah kita melihat si anak ini bertindak mengambil topinya lalu mengenakannya. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini contoh kalimatnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari posisi manajer ini, disinilah nampak kita ini sedang menginterview atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak yang membuat anak itu sadar dan memperbaiki kesalahannya. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, kita berada di posisi mana? Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu kita semua paling masing-masing sudah berada di posisi-posisi ini sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Maka Bapak Ibu kadang atau jarang kita menggunakan posisi manajer ini. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sering dikait-kaitkan peraturan kelas, padahal berbeda. Sebenarnya sih tidak berbeda, hanya kalimatnya saja yang berbeda. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi Bapak Ibu di sini adalah beberapa hal bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, pernyataan pendek agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang kita pakai adalah nilai-nilai kebajikan universal, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Sertagiawan, dan dibuat dalam pernyataan positif. Nah, mungkin barangkali inilah yang membedakan peraturan dengan keyakinan kelas. Jika peraturan pasti banyak larangannya, dilarang merokok, dilarang
menulis gembok atau dinding sekolah. Nah, itu merupakan aturan-aturan. Kenapa itu dibuat jadi keyakinan? Karena keyakinan kelas ini dari kalimat negatif itu diubah menjadi kalimat yang positif. Dan Bapak Ibu, kami atau kita juga di sini nanti mari kita coba membuat bagaimana itu atau apa saja keyakinan-keyakinan kelas yang perlu kita terapkan di dalam sekolah atau di dalam kelas. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh keyakinan kelas. Yang pertama, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Kedua, wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Ketiga, menghargai dan mendengarkan guru. Keempat, bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Nah, dari sinilah kita bisa melihat tidak ada kalimat-kalimat yang negatif. Dan kepada Bapak rekan CGP supaya bisa membagikan post-it, supaya bersama-sama kita Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini, 1 atau 2 kalimat saja sudah cukup. Kenapa ada lem? Yang ditulis yang di depan yang sebelah lem apa itu? Karena kami tempel di depan kan. Mana lemnya? Baik, silakan ditulis keyakinan kelas yang telah kami sampaikan tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak CGP Ibu PBRT dulu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ini tadi sudah saya katakan itu berupa semacam peraturan sekolah, hanya saja tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jadi kita di sini membuat keyakinan kelas ini dengan kalimat-kalimat yang positif, dan ini beberapa contoh yang sudah kami buat Bapak Ibu. Jadi dari contoh ini Bapak Ibu bisa mengambil atau mencocokkan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini harus sesuai dengan situasi sekolah kita atau situasi di dalam kelas kita. Terima kasih Bapak Ibu, kami berikan waktu 5 menit dalam membuat keyakinan kelas ini. Just
atau kebudayaan positif yang paling terakhir, yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, inilah segitiga restitusi ini hal dalam menyelesaikan masalah atau kasus murid. Nah, dalam ini kita bisa melihat apa itu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kenapa dikatakan segitiga? Karena dia memiliki 3 sisi atau 3 tahapan di dalam menyelesaikan sebuah masalah murid. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita bisa melihat menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang murid kita melakukan kesalahan dan kita akan melakukan penyelesaian masalahnya dengan pertama-tama dulu kita perlu stabilkan identitasnya. Apa saja kalimat-kalimat yang baik yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas ini adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu juga tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, dengan kalimat atau menggunakan kalimat ini, Bapak Ibu, yakinlah anak-anak yang memiliki masalah itu pasti tenang di dalam menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya masalah yang sudah terjadi itu. Nah, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalau kita sudah menstabilkan identitasnya, menstabilkan keadaan, kita masuk ke tahap yang kedua ini, kita coba validasi tindakan yang salahnya. Nah, apa itu validasi tindakan yang salah? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, dari sini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya pasti ada alasannya, bukan? Jadi ketika kita menggunakan kalimat ini, Bapak Ibu, yakinlah anak yang kita tangani masalahnya itu pasti akan lebih senang untuk mengemukakan apa yang menjadi kesalahannya. Kemudian ke tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Itulah yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Jadi kita di dalam kelas pasti memiliki keyakinan-keyakinan kelas ini. Nah, jadi menanyakan keyakinan ini adalah berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, artinya anak-anak itu memperbaiki kesalahannya itu karena niat dari dalam dirinya, bukan karena ancaman atau intimidasi dari luar atau dari pengaruh Bapak Ibu guru. Nah, boleh kita menggunakan kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu, apa nilai keyakinan kelas kita? Jadi tentu anak itu pasti mengetahui apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, jadi di situ dia bisa menceritakan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau kita sudah menanyakan ini, dia pasti akan menceritakan dia mau seperti apa. Kemudian kalimat yang berikutnya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi inilah beberapa kalimat-kalimat menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat contoh segitiga restitusi yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita lihat Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat apa itu segitiga restitusi. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku mah. Karena aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak
seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Untuk penutupnya saya kembalikan kepada rekan CGP peserta jawab. Ayo Ibu, masih ada semangat? Masih. Nah, mari kita melakukan mengulangi lagi ide kami atau ide kita guru bergerak. Kita guru bergerak. Saya akan mengajak kita salam guru bergerak. Bergerak. Terima kasih. Tepuk tangan. Pada sesi penutup ini, sebelum kami menyampaikannya, kami minta kepada Bapak Ibu semua atau salah satu Bapak Ibu untuk merefleksikan kegiatan kita pada hari ini atau punya pengibasan budaya positif. Nah, begitu pula jika ada yang ditanya oleh Bapak Ibu, silakan juga disampaikan supaya kita bahas bersama. Dan siapa Bapak Ibu di antara kita? Pada Bapak Cibu, pada Bapak. Nah baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama dulu terima kasih kepada Bapak Ibu yang calon guru penggerak yang mana tadi dari pemaparan yang sangat luar biasa. Berikan tepukan untuk Bapak Ibu. Ya, pertama-tama dulu kami sudah sangat dalam ya apa yang sudah disampaikan. Pertama-tama dulu yang sudah kami kutip tadi yang sudah dijelaskan ini terkait tentang bagaimana budaya positif ini kita terapkan ya di kalangan sekolah dan ada juga tadi di kalangan masyarakat dan sesama guru dan juga terlebih kepada peserta didik. Yang kami ambil di sini tadi dikatakan bahwa di sini salah satunya adalah pembelajaran yang berpihak terhadap peserta didik. Nah tentu di sini kami ingin kepada kedua Bapak Ibu narasumber bahwa berikan salah satu contoh ya kalau dikatakan pembelajaran itu berpihak kepada siswa atau peserta didik dan kemudian jika seandainya peserta didik yang kita hadapi di lapangan atau di kelas itu tidak berpihak dengan kita ya dan kemudian di sisi lain yang merupakan pembelajaran yang lebih baik ya itu juga kita sebagai seorang guru yang menjadi pemimpin dari pembelajaran yang dimaksud. Nah yang menjadi pemimpin pembelajaran di sini ya kalau boleh ya bagaimana salah satu contoh dalam suatu pembelajaran itu menjadikan seorang guru itu salah satu pemimpin pembelajaran yang baik ya dengan mencontohkan bagaimana kalau guru itu menggunakan metode ini atau juga dengan cara lain. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi sudah sempat kami lihat dari di atas adalah menuntut kontrak si anak. Nah ini masalah kontrak si anak. Salah satunya di sini yang sudah pernah kita hadapi ini kan masalah karakter anak ini sudah berbeda-beda
dari mana bisa kita ya mengambil suatu peningkatan atau mewujudkan suatu peningkatan keberhasilan ini yang berbagai macam ya karakternya di dalam kelas. Nah, mungkin ini salah satu nanti cara bagaimana seorang guru dalam hal itu. Kemudian yang berikut adalah menjadi coach bagi guru lain. Artinya coba diberikan salah satu pemahaman yang lebih mendetail bagaimana yang disebut dengan coach bagi guru lain untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kedua narasumber. Barangkali dari kami hanya beberapa pertanyaan, mohon nanti masukan supaya juga menjadi bekal kita untuk masa yang akan datang. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, beri kita kepada Bapak Haji Bohong itu luar biasa pertanyaannya. Pertama tadi Bapak Haji Bohong menyampaikan kepada kami, kepada kita, bagaimana contohnya pembelajaran yang berpihak pada anak. Tadi walau kami sekilas tadi menyampaikan contoh pembelajaran yang berpihak pada anak itu yang pernah juga yang kita kerjakan atau buat dalam kelas, yaitu ketika kita memberikan waktu banyak kepada anak-anak, artinya kita membentuk suatu diskusi kelompok atau kelompok anak-anak tersebut, maka salah satu itulah contoh dari pembelajaran yang berpihak pada anak. Kita memberdayakan atau memberikan kebebasan kepada anak-anak itu mencari sendiri, menemukan sendiri. Sedangkan kita Bapak Ibu guru hanya mengontrol anak-anak itu supaya bisa terstruktur dan sesuai dengan harapan-harapan kita oleh Bapak Ibu guru. Itulah salah satu contoh dari pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada anak gitu. Dan tadi apa yang kita jadi? Pemimpin pembelajaran. Semua juga kita ini telah menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti ketika kita mengajar dalam kelas, salah satu di situ juga kita memimpin pembelajaran. Ketika menyampaikan materi-materi yang kita sampaikan kepada tadi. Contohnya juga kepada hari ini, kami menyampaikan budaya atau sebuah budaya positif atau materi kami pada hari ini. Salah satu juga ini kami menjadi pemimpin materi kita pada hari ini. Ketika juga Bapak Ibu juga menyampaikan materi di dalam kelas, maka salah satu juga menjadi pemimpin pembelajaran di sini. Itu dengan mengarahkan, melatih, mendidik, menyampaikan, menjabarkan segala materi hari itu. Maka salah satu di situ adalah pemimpin pembelajaran. Dan seterusnya, bagaimana cara menjadi coach bagi guru? Menjadi coach bagi guru itu sama dengan hari ini, berbagi, mengajari kita semua. Seperti pada yang kami baru saja dijelaskan di sini, kami akan berbagi kepada Bapak Ibu guru semua supaya kita sama-sama memahami semua materi-materi yang kami terima di CGP atau pendidikan guru penggeraknya. Dan salah satu di situ menurut saya, dan untuk kami kalau ada yang ditambah oleh Ibu CGP, Ibu Pegati dulu, kami berikan waktu. Baik, terima kasih Pak Risman Jedua. Pertanyaan yang sangat baik, yaitu bagaimana contoh pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu tadi sudah diberikan contoh salah satunya oleh Bapak, serta dengan melakukan kelompok-kelompok itu sudah termasuk. Berikutnya, intinya ini adalah dengan memberikan kebebasan atau memerdekakan anak dalam belajar. Nah, apa sih maksudnya memerdekakan anak dalam belajar? Penuhi semua kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya misalnya dia ingin belajar di luar, silakan bawa dia di luar. Atau dia membutuhkan media atau pembelajaran itu dengan audio, pendengaran. Itulah tugas kita Bapak Ibu guru, kita mempersiapkan media ajar kita yang berbeda-beda. Ini nanti masuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berpihak pada anak ini lagi
kita jadikan anak ini bertanggung jawab atau mencari sendiri pembelajaran itu. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Kita hanya sebagai fasilitator yang melihat bagaimana perkembangannya, yang memenuhi fasilitas yang dia butuhkan. Nah, sementara untuk belajar, untuk mencari misalnya ada tugas-tugas, itu adalah pekerjaan si murid. Nah, yang sering kita lakukan selama ini kan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kita saja yang di depan, kita saja yang menjelaskan, sementara anak hanya mendengar, tidak bergerak. Tidak ada kegiatan anak di dalam mencari materi yang kita sampaikan, karena kita sudah menyampaikannya. Jadi dari sini kita berharap murid itu bisa aktif dengan memberikan tugas-tugas yang memberikan kebebasan kepada mereka, dan ini adalah tugas kita bersama. Kemudian bagaimana jika peserta didik yang kita ajar itu tidak berpihak pada kita? Ya, bagaimana ya kalau peserta didik tidak berpihak, tidak ada murid yang tidak berpihak kepada kita ketika kita mengetahui kebutuhan murid tadi. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia kami sudah menjelaskan, dan disitulah kebutuhan murid itu sebenarnya kita tahu. Ya, kalau kita melihat anak itu lagi loyo-loyo atau lagi kurang bersemangat, kita berikan dia kasih sayang. Bukan dalam arti kita sayang-sayang, bukan Bapak Ibu. Tapi mari kita dengarkan curhatnya. Barangkali ketika dia curhat, kita tahu apa yang dia rasakan. Jadi dia merasa, aduh saya disayang sama ibu bapak guru ini. Artinya dia motivasinya untuk belajar kembali lagi. Dan kemudian contoh sebagai pemimpin pembelajaran sudah disampaikan. Kemudian menuntut kodrat anak yang beragam karakternya. Iya ya Bapak ya. Nah, bagaimana kita menuntun kodrat anak yang beragam itu? Yang harus kita tahu dulu Bapak Ibu, kita tidak menuntut. Jangan sekali-sekali kita menuntut anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan. Kita hanya menuntut saja mereka. Kalau kita guru yang baik, dari awal kita masuk itu dengan melakukan identifikasi atau tes awal, kita tahu arah siswa ini mau kemana. Kita tahu kemampuannya ini sejauh mana. Dari kelemahannya itulah tuntun dia. Dengan ada motivasinya yang menginginkan cita-citanya setinggi langit, kita tuntun dia supaya bisa mencapai apa yang menjadi impiannya itu. Nah, untuk menuntun kodrat anak ini, kita juga harus memperhatikan kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kita melihat sekarang ini zaman-zaman IT, zaman-zaman teknologi, maka kita terapkan juga kepada murid kita pembelajaran yang menggunakan IT. Jangan hanya ceramah melulu, mencatat melulu, itu yang sudah disampaikan sama Pak Kepala tadi. Jadi itulah sebabnya kenapa Bapak Kepala Sekolah mengatakan jika kita sudah menerapkan semua modul dari program pendidikan guru penggerak ini, maka yakinlah Bapak Ibu, siswa kita ini sudah, bahkan kita sudah menjadi agen perubahan bagi siswa kita, dan siswa kita benar-benar menjadi siswa yang sungguh-sungguh berhasil. Ya, demikian Bapak Ibu tambahan dari saya. Dan untuk menjadi coach bagi guru yang lain itu barangkali dengan berbagi praktik baik itu sudah menjadi salah satu contohnya. Dan ketika kita juga mensupervisi atau melihat pembelajaran oleh rekan guru yang lain. Terima kasih pertanyaan dan dari Bapak Cibua, dan semoga pemaparan tadi sudah masuk akal dan dipahami oleh Bapak Cibua. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan kepada Bapak. Kalau sebelum kita akhir pada pandangan penutup, yaitu dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang
merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu, pada pemaparan materi pada kami hari ini, kedua CGP Angkatan 10 Kabupaten Selatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam guru bergerak. Bergerak